Sosok Najwa, anak anggota TNI tewas di begal, korban diduga sempat melawan. Sosok mahasiswi Universitas Sriwijaya, Najwa Keiza Safira, tewas menjadi korban begal di Jalan Tanjung Senai, Ogan Ilir pada Jumat 2 Februari 2024 malam. Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus, kejadian, atau peristiwa nyata yang terjadi di seluruh bagian dunia. Kali ini kita membahas kasus mahasiswi Universitas Sriwijaya tewas dibegal saat nongkrong bersama temannya di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Mahasiswi Universitas Sriwijaya bernama Najwa Keiza Safira berusia 19 tahun, berasal dari Desa Sukanegara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan mahasiswi program studi Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, meninggal usai menjadi korban begal di kawasan Tanjung Senai, Ogan Ilir pada Jumat 2 Februari 2024 malam. Diketahui korban adalah anak seorang prajurit TNI yang bernama Sertu Nasir yang bertugas di Koramil, Kota Lahat sebagai babinsa di Desa Sukanegara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Selain menjadi TNI, ayah Najwa Keiza Safira juga merupakan seorang pelatih karate. Bakat sang ayah di bidang bela diri juga diturunkan kepada Najwa Keiza Safira. Dari Instagramnya, Najwa diketahui sebagai atlet bela diri. Kejadian begal ini bermula saat korban bersama teman kuliah satu jurusannya Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya bernama Aldo Prasetyo sedang menaiki sepeda motor di Jalan Tanjung Senai, Ogan Ilir. Saat di tempat kejadian perkara, tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor menghampiri korban, kemudian menanyakan alamat tempat pemancingan kepada korban. Setelah menghampiri kedua korban, orang yang bertanya tersebut lalu pergi. Tak berselang lama, orang tersebut kembali menghampiri kedua korban dan kedua orang tersebut lalu merebut sepeda motor sambil menodongkan senjata api dan pisau. Kedua korban sempat melakukan perlawanan hingga kepala Aldo dipukul menggunakan gagang senjata api oleh salah seorang pelaku. Pria yang menganiaya Aldo sempat kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh dari sepeda motor. Sementara korban Najwa berupaya menghalangi laju satu pelaku lainnya sempat menarik pakaian pelaku hingga ditusuk di bagian punggung berlumuran darah. Setelah Najwa tergeletak, para pelaku membawa kabur sepeda motor Matic Yamaha Aerox milik Aldo. Aldo yang dalam kondisi kepala berdarah berupaya meminta pertolongan warga untuk membawa Najwa ke Rumah Sakit Mahyuzara Indralaya. Sampai lokasi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, namun nyawanya tak tertolong. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di Lahat. Sementara Aldo masih dirawat di rumah sakit tersebut. Sementara itu, sebelum malam kejadian, sang ayah Sertu Nasir mengungkapkan sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, anak kesayangan tersebut sempat video call kepadanya. Saat video call tersebut, ada raut sedih di wajah anaknya karena merasa kalau ia selalu membebaninya. Setelah berbincang tentang kabar dan aktivitas perkuliahan, anak tersebut meminta uang kepadanya untuk mengganti ban motornya.
Setelah berkomunikasi tersebut, sang ayah dan ibu seperti biasa dan tidak ada firasat apapun. Sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba suara handphone berbunyi. Di layar handphone milik sang ayah tertulis nama Najwa. Ia pun kemudian mengangkat telepon tersebut, namun yang bicara bukan Najwa, tetapi perawat yang mengabarkan kondisi Najwa sudah meninggal. Menurut sang ayah, Sertu Nasir, selama ini anak gadisnya tersebut tidak pernah keluar malam. Namun, pada malam kejadian tersebut dirayu teman lelakinya yang ia sempat tolak. Namun, teman lelaki tersebut terus mengajak dengan alasan mengajak makan. Selain pintar dan atlet karate, Najwa sangat sayang sama kucing. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi yang digali petugas di lapangan, para pelaku datang menggunakan motor metik Honda PCX warna hitam kombinasi ungu. Kedua pelaku menggunakan hoodie warna hitam yang menutupi kepala dan memakai masker, serta dua begal ini ada yang bertubuh tinggi dan gemuk. Akhirnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2024, pelaku begal mampu ditangkap oleh tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan bersama Polres Ogan Ilir. Pelakunya ialah Herli Diansyah berusia 36 tahun, warga Gelumbang, Kecamatan Lebak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, serta Nopriandi berusia 27 tahun yang tercatat sebagai warga Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Diketahui kedua pelaku melakukan aksi kejahatan di Tanjung Senai, Ogan Ilir. Kedua pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing. Motifnya, kedua pelaku ingin menguasai motor milik korban. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan pelaku dalam peristiwa, sebuah sarung pisau, dan sepeda motor metik Yamaha Aerox milik Aldo hasil kejahatan. Kemudian untuk barang bukti pisau yang digunakan menusuk korban masih dicari karena dibuang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini diketahui adalah residivis berbagai macam kasus kejahatan. Herli dan Nopri saling mengenal ketika sama-sama mendekam di Lapas Muara Enim dalam kasus yang sama. Keduanya tercatat menyelesaikan masa tahanan pada tahun 2022 lalu. Jeruji Lapas Muara Enim inilah Nopriandi dan Herli Diansyah berkenalan hingga keduanya bebas dan sering berinteraksi, lantas melakukan begal di Tanjung Senai, Kabupaten Ilir. Herli Diansyah diketahui residivis 3 kali dengan 2 kali masuk penjara gara-gara narkoba dan 1 kali karena kepemilikan senjata api ilegal. Sedangkan Nopriandi adalah residivis 2 kali kasus kepemilikan senpi rakitan. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada informasi kurang jelas dan lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.